Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara kajian Islam spesial Ramadan. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan kepada kita manusia akhir zaman sehingga kita tidak tersesat ke jalan yang tidak baik dan tetap istiqomah menjadi pribadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat Islam, insya Allah. Para pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang fadilah di bulan Ramadan, dan telah hadir bersama kita semua narasumber kali ini yaitu Ustadz Raji Ibnu Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Dan sebelum kita membahas tema kali ini, sebagai informasi, selama kalam spesial Ramadan kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa, langsung saja kita membahas tema kali ini bersama Ustadz Raji Ibnu Latif tentang fadilah di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa gitu ya, puasa lancar terus. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, Ustaz, kita kali ini mengangkat tema tentang fadilah di bulan Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu mukadimah dari tema kali ini, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sur TV dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang luar biasa, yang Allah kirim untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan kita untuk berpuasa, orang yang beriman. Dan manfaatnya banyak. Fadilah itu kan manfaat dari Ramadan luar biasa. Di antaranya ada ampunan, kemudian dilipat gandakannya amal, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan nanti di akhir-akhir Ramadan itu ada disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, jadi begitu banyak, luar biasa Ramadan ini. Oleh karena itu, rekan-rekan pemirsa Sul TV dimanapun berada, Ramadan ini harus menjadikan perubahan pada diri kita. Jangan sekedar puasa, lapar, haus, nanti nggak dapat apa-apa. Harusnya benar-benar berpuasa, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, yang dari situ kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, banyak sekali manfaat atau keutamaan fadilah dari bulan suci Ramadan itu sendiri. Itu sebagai hadiah gitu. Betul. Sebagai hadiah dari Allah gitu ya. Ya. Oke. Hadiah dari Allah bagi orang yang beriman, yang mau terpanggil untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ada lanjutannya Ada untuk orang yang beriman. Gitu. Dan itu pun terpanggil loh. Betul. Gitu ya. Karena ada orang yang tidak beriman, ikut-ikut Ramadan nggak dapat juga. Betul. Atau orang yang beriman tapi ternyata nggak terpanggil, yang nggak dapat juga. Betul. Yang benar-benar beriman yang terpanggil. Maka yang di surah Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Islam itu kadang-kadang belum tentu beriman. Islam KTP. Gitu. Yang Islam KTP-nya gitu. Oke. Jadi memang kita harus menjaga keimanan juga. Nah, Ustadz, berhubungan dengan fadilah di bulan Ramadan begitu. Sebenarnya bagaimana sih supaya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang kurang lebih sekitar kita sudah masuk 10 hari terakhir begitu ya. Agar kita bisa mendapatkan fadilah di bulan Ramadan. Itu gimana Ustadz? Ya tentunya memanfaatkan momen Ramadan sebaik-baiknya gitu ya. Karena kan yang pertama, Ramadan ini tidak Allah berikan kepada semua manusia. Bulan Ramadannya ada, tapi panggilannya orang-orang tertentu. Dan kemudian ada kita di bulan Ramadan, namun terbatas kan, hanya 29 atau 30 hari. Nah, momen terakhir ini harus benar-benar dimanfaatkan. Kita harus koreksi deh ibadah kita yang 20 hari kemarin. Betul. Kira-kira puasa kita bagaimana? Selain puasa Ramadan itu ada tambahan untuk ibadah yang lain kan, ibadah sunnah yang lain. Misalnya tilawah Quran. Bagaimana baca Quran kita itu? Sudah sampai target atau belum? Atau bahkan justru nggak baca Quran gitu selama Ramadan. Karena kebanyakan dari kita cuma sekedar puasa saja kan? Betul. Puasa saja, bahkan ada di antara kita yang puasa juga nggak sholat. Nggak sholat. Nah gitu. Padahal harusnya Ramadan ini lebih ditingkatkan. Maka di akhir Ramadan harus dikoreksi, dimuhasabah diri kita, dihisab, dihitung seberapa benar sudah kedekatan kita kepada Allah. Agar Ramadan ini memiliki kesan, bisa merubah diri. Karena yang namanya bertakwa itu kan bisa merubah diri dari kegelapan kepada cahaya kebaikan. Gitu ya. Gitu. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan kepada cahaya. Maka ayo dikoreksi dulu. Bisa jadi Ramadan kita kemarin
ada yang bolong 20 hari kemudian. Nah, gitu kan bisa jadi, maka dikoreksi. Yang terakhir ini jangan sampai lagi karena ada fadilah di akhir bulan Ramadan. 10 akhir bulan Ramadan ini justru dikatakan sebagai ditutupnya pintu neraka. Dibukanya pintu surga seluas-luasnya, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka di bulan Ramadan. 10 hari terakhir gitu ya. Seperti Ustaz bilang kalau dari kegelapan menuju penerangan gitu ya. Gitu. Ini sama seperti kebetulan di bulan April, Ramadan di bulan April nih Ustaz ya. Terang. RA Kartini berarti mengikuti kata-kata itu berarti ya. Dari gelap terbilah terang gitu. Betul. Oke Ustaz. Okay. Nah, kalau misal kita sudah masuk ke 10 terakhir gitu ya. 10 terakhir hari terakhir Ramadan begitu. Bagaimana seandainya nih ada orang yang merasa bahwa 20 hari sebelum ini nih ternyata saya lalai, abai begitu. Apakah masih terbuka pintu-pintu kebaikan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir walaupun saya tidak memanfaatkan Ramadan itu sebaik mungkin? Ya masih bisa ya, walaupun terlambat, tentunya terlambat itu lebih baik daripada tidak. Betul. Nah itu catatannya. Ya. Jadi sisain terakhirnya kalau kemarin banyak kekurangan, mulai dari tilawahnya kurang, bahkan mungkin kemarin sempat nggak puasa misalnya. Ya udah, terakhirnya dimanfaatkan untuk berpuasa. Yang kemarin tidak berpuasa nanti diganti setelah Ramadan. Tapi yang akhir Ramadan ini dimanfaatkan benar. Nggak apa-apa, Allah itu maha penerima taubat insyaallah. Ya penting kita benar-benar mengakui kesalahan kita, kemudian memperbaiki diri, berjanji tidak mengulanginya lagi. Bahkan sampai tahun depan akan berusaha dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk lebih baik. Jadi ibaratnya Ramadan ini adalah tryout, uji coba begitu ya. Gak apa-apa. Pembekalan untuk 11 bulan ke depan begitu ya. Mudah-mudahan masih hidup tapi ya. Insya Allah itu masalahnya. Itu masalahnya. Karena kita nggak tahu batasan kita di dunia sampai kapan gitu ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah untuk bernapas panjang, umur panjang, bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena khawatir kita. Betul. Kalau kita lihat kondisi sekarang di sekitar kita nih, ada kan yang tahun Ramadan tahun kemarin tuh taraweh bareng kita, buka puasa bareng kita, bahkan lebarannya bareng kita. Dan badannya sehat, bisa jadi sehatnya lebih sehat dari kita. Tapi ternyata tahun ini nggak bisa ketemu lagi dengan kita. Jadi memang umur tuh rahasia Allah dan semuanya rahasia Allah begitu ya Ustaz. Makanya waktu yang ada manfaatkan begitu. Nah Ustaz, kita akan memanfaatkan. Nah, jadi efek puasanya agak-agak terbata-bata juga nih. Bentar lagi bukan. Betul. Jadi kita akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membahas tema kali ini, tapi kita rehat kembali. Insyaallah. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu Fadilah di bulan Ramadan bersama narasumber spesial kita yaitu Ustadz Raji Ibnul Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau. Dan kami informasikan kembali bahwa selama kalam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustadz, kita ngelanjutin lagi nih tentang fadilah di bulan Ramadan. Tadi di segmen pertama Ustadz ada sempat ngomong gitu ya, kalau selama bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu maksudnya apa sih Ustadz? Ya, sebenarnya Allah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita untuk bisa masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Karena aslinya kita ini merupakan makhluk surga. Kita ini kan makhluk surga. Dari surga awalnya. Iya, gitu ya? awalnya kan dari surga. Nabi Adam alaihissalam bersama Siti Hawa itu, istrinya, nenek moyang kita itu kan orang surga, di surga hidupnya. Karena ada masalah sesuatu gitu ya. Sehingga dipindahkan Allah dari surga ke dunia ini. Maka sekarang dibuka lagi pintu surga tuh. Kita yang mau bertaubat, memperbaiki diri, dibuka seluas-luasnya untuk bisa masuk surga. Bahkan dengan amalan yang dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan neraka ditutup. Orang yang berbuat dosa hanya satu aja. Kalau dia mencuri, dosanya satu. Kalau dia berbuat zalim, satu saja. Namun ketika dia berbuat kebaikan, itu berlipat ganda. Misalnya dia bersodakoh itu.
Satu sedekah di bulan Ramadan ini bisa jadi sebagaikan orang yang menanam satu biji tanaman, kemudian tumbuh menjadi 7 batang. Setiap batang itu berbuah 100 biji. Satu berbanding dengan 700 kebaikan. Kan melipat gandakan. Benar-benar dibuka. Kemudian misalnya orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, satu huruf itu jika dia berwudu itu dikali dengan 100 kebaikan. Itu satu huruf loh. Jadi kalau Yasin itu bukan satu huruf, itu 2 huruf. 2 huruf Ya dan Sin. Dikali 100, berarti 200. Baru baca Yasin aja. Bayangkan kalau bisa hatam Betul. Al-Quran. Luar biasa berapa huruf itu. Tapi jangan sampai juga ya, karena 200 jadi Yasin. Jangan sampai itu. Jangan sampai. Benar-benar harusnya benar-benar apa? Ya dibaca itu kan motivasi gitu. Itu supaya kita menutupi kan kita nih diakui atau tidak baca Quran kita ini terbatas sebelum Ramadan. Tapi ketika Ramadan kan dibuka. Nah, itu tilawahnya. Salatnya Allah permudah Ramadan. Bayangkan tarawih itu kan qiyamul lail. Betul. Salat malam. Hari ya. Biasanya yang namanya qiyamul lail itu setelah tidur, seperempat malam gitu. Sepermalam terakhir gitu yang ya. Ini Allah kasih kemudahan. Ba'da Isya langsung bisa dilakukan. Bahkan berjamaah. Betul. Rame-rame di masjid dengan semangat yang luar biasa. Ini berarti pintu surga benar-benar dibuka. Diberikan, ayo jangan sampai kamu tertinggal. Bonusnya banyak sekali. Gitu. Belum hanya sekedar puasa saja sudah dapat ampunan. Puasa sudah dapat ampunan, beramal yang lain dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu surga itu benar-benar dibuka seluas-luasnya. Kamu mau berbuat baik apa saja dibalas yang luar biasa sama Allah. Kalau kamu amal puasanya sedikit, kamu kasih makan aja orang yang berpuasa itu. Ketika dia berbuka, walaupun hanya dengan sepotong kurma, bukan satu buah kurma loh nih. Iya. Sepotong kurma, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, bayangkan. Seperti MLM dong ya. Gitu. Langsung ada anaknya banyak. Anak-anaknya banyak gitu. Jadi kita tiap sore kan tinggal kasih makan aja beberapa orang di sekitar kita, tetangga kita, teman kita. Bukan dengan yang mahal loh ya. Betul. Sepotong kurma, tapi jangan sepotong kurmanya kan. Agak datang kasih sepotong kurma. Gitu kan. Gitu jangan gitu ya. Okay. Harusnya seperti itu. Jadi ini memang benar-benar dibuka. Betul. Amalnya dilipat gandakan berkali-kali, beratus kali. Giliran dosa enggak. Dosanya satu aja. Kemudian setan itu Allah belenggu di Ramadan ini. Nah, itu Ustaz. Itu saya mau bertanya nih setelah ini. Di bulan Ramadan setan dibelenggu gitu. Tapi masih banyak setan ini sepertinya. Godaan kayaknya semakin banyak. Nah, itu gimana nih Ustaz? Setan yang dimaksud setan yang dibelenggu itu adalah setan nafsu yang ada di dalam badan kita. Ketika kita Ramadan nih, itu biasanya secara otomatis ketika kita berpuasa kita segan untuk berbuat maksiat itu. Malu berbuat maksiat. Dan secara otomatis kita pun semangat untuk ibadah. Betul. Masjid-masjid itu ketika Ramadan penuh. Zuhur itu belum waktu zuhur udah nunggu semua. Berbagai macam alasan ya, ada yang mau istirahat, ada yang baca Quran, macam-macam lah. Tapi intinya masjid udah penuh dulu. Iya. Sedangkan kita melangkahkan diri dari rumah ke masjid dengan berwudu sudah dapat pahala yang luar biasa gitu ya. kan gitu. Jadi wah keren akhirnya kan gitu. Nah, jadi setan itu benar-benar dibelenggu, nggak bisa bergerak di badan kita tapi. Kok masih ada orang yang berbuat maksiat gitu pertanyaannya. Ya karena yang berbuat maksiat itu dia tidak berpuasa sehingga setannya nggak terbelenggu. Yang dimaksud setan terbelenggu itu orang yang berpuasa bisa membelenggu setan yang ada dalam dirinya. Setan yang berbentuk nafsu. Jadi kalau kita berpuasa kita akan tenang. Kan kita enjoy saja. Kalau berpuasa bayangkan kita ini kalau nggak puasa jam 10 pagi itu udah berat perut ini kan. Betul. Nah, apa ini yang perlu dimakan? Apa yang perlu dicari? Tapi ketika Ramadan berpuasa biasa aja tuh. Betul. Nggak ada rasa lapar tuh. Karena sudah teratur dengan sendiri. Setannya udah kalah sendiri. Mau orang lewat bawa makanan enjoy aja. Biasa gitu ya. Tapi kalau nggak bulan Ramadan bawa sendiri. Beli. Gitu. Jadi memang itu semua berasal dari dalam diri dalam ya. kita. Karena dimulai dari niat pada saat kita sahur. Betul. Begitu. Sudah itu yang menguatkan. Karena memang ada dari dalam diri begitu Ustaz ya. Sehingga setan yang ada dalam diri kita kalah dengan niat yang ada kita. Ini jadi kita istilahnya kita harus berantem nih gitu. Betul. Ya. Awal aja. Lebih kuat gitu ya. Berantemnya cuma awal aja gitu kan. Ketika sahur gitu kan. Udah kuat selesai insyaallah. Dan dibuktikan orang sakit pun bisa sehat. Betul. Sudah banyak bukti ya? Banyak. Penelitian udah begitu banyak itu. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya nggak ada nih, Allah tuh nggak nyuruh kita puasa bukan menghukum kita, bukan. Ya. Justru sayang sama kita. Betul.
Bahkan manfaat gitu. iya, seandainya bener-bener nggak puasa juga ada keringanan kok dari Allah. Betul, masih ada solusi. Ada istilahnya. solusi. Nggak sanggup puasa hari ini karena dalam maridon sakit, atau ala safar atau sedang dalam perjalanan, nggak usah puasa. Digantikan dari yang lain, kan ada keringanan ternyata. Tapi kalau kamu tahu puasa itu lebih baik. Betul. Lebih baik Lagi. karena menyehatkan. Nggak sanggup bener saudara kita, keluarga kita yang tua-tua nggak sanggup puasa, nggak usah puasa, ganti dengan vidya. Tapi dengan dasar keimanan. Dan bukan dibuat-buat juga. Bukan ya. dibuat-buat, benar-benar sakit. Jadi nggak ada paksaan deh. Betul sekali. Sedang Ustaz, kalau di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir begitu ya, ada istilah kita harus memanfaatkan terutama di 10 terakhir gitu. Jangan sampai di awal-awal masjid rame nih, tapi di akhir-akhir yang rame di toko-toko baju betul. Saf mulai mendekat ke depan gitu. Mendekat ke depan. Bukan mendekat ke Allah, safnya ke depan gitu. Nah, lalu ada istilah Lailatul Qadar gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan di mana ada bonus nih, gongnya itu katanya ada di Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya apa sih Lailatul Qadar dan bagaimana menggapainya, Ustadz? Tapi mohon maaf nih Ustadz, kita simpen dulu nih jawabannya. Kita bahas di segmen ketiga ya. Pemirsa kalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa kajian Islam spesial Ramadan, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu Fadilah di bulan Ramadan. Bersama narasumber spesial kita ada Bapak Ustadz Raji Ibnul Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa selama kalam spesial Ramadan, kami mengambil lokasi di Hotel Dafam, Hotel Bintang 4 terbaik di Kota Lubuk Linggau. Ustadz, ini nggak terasa nih. Betul. Kita udah ada di segmen ketiga gitu ya. Bahas masalah fadilah di bulan Ramadan begitu. Nah Ustadz, tadi ada pertanyaan tertunda begitu ya. Masalah Lailatul Qadar, di mana kita sudah masuk ke 10 hari Ramadan terakhir, ada gongnya itu, Lailatul Qadar. Apa sih sebenarnya Lailatul Qadar? Bagaimana mendapatkannya? Lailatul Qadar itu bonus khusus untuk orang yang berpuasa, yang bisa menahan lapar di siang hari dan menahan mata kantuknya di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Bonus, kebalikan. Jadi malam juga nggak tidur dia, bener-bener. Jadi malam dia beribadah kepada Allah, baca Quran, zikir, sholat sunnah dikerjakan. Nah itu akan ada bonus, tapi syaratnya siang berpuasa ya. Siap. Nah dapat bonus Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu 83 tahun 3 bulan. 1000 dibagi 12 begitu ya. Ya kan 12 bulan. Jadi sekitar kurang lebihnya 83 tahun 3 bulan. Kita juga nggak tahu sampai nggak 83 tahun gitu. Masalah itu ya Ustaz. Karena kita nggak tahu umur kita sampai atau enggak ini, maka kita harus cari bonus biar sampai situ. Untuk apa nih gunanya? Kita bisa bayangkan lah kalau kita masuk minimarket atau mall gitu. Kita bawa uang 83.000 misalnya. Ternyata belanja kita tuh cuma 53.000. Iya. Keluar tuh dengan santai dong. Atau ada bayangan belanjanya 53.000 berarti kan bebas nih. Ada sisa nih kan. Iya. Nah, begitupun hidup ini. Kita punya amal 83 tahun. Tapi ternyata umur kita hanya Allah berikan 53 tahun. Bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Berarti kita dengan surga tuh deket lah gitu kan. Tenang, belanjanya bebas. Ya, gitu kan. Pasti dengan bahagia, dengan senang. Jadi itu. Nah, cara mendapatkannya bagaimana tadi? Siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadahnya pun khusus nih ya. Enggak di rumah ibadahnya. Tapi harus di masjid. Ada istilah itikaf. Itikaf. Nah, berdiam diri di masjid. Dan ini benar-benar itikaf, tidak keluar. Keluar dari masjid itu benar hanya sekedar untuk berwudu atau menyelesaikan hajat gitu. Tidak boleh belanja ke pasar. Benar, dari pagi sampai besok paginya lagi itu di masjid, idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Karena kita benar-benar 24 jam itu cinta kepada masjid. Ya, ibadah, bersih-bersih masjid dan sebagainya. Intinya nggak keluar dari masjid lah. Itu yang harus dilakukan, dan ini masih agak berat kayaknya kan. Sangat sulit. Makanya sulit tadi, pahalanya juga
luar biasa. Hanya Tapi bisa tertentu dicoba. juga gitu ya. Orang tertentu, lembaga tertentu, masjid tertentu yang bisa menyelenggarakan, karena banyak juga pengurus masjid kita yang belum paham dengan itu. Betul. Bahkan ada beberapa masjid itu yang tertulis tuh dilarang tidur-tidur di masjid. Oh. Padahal tidur di masjid itu bagian daripada itikaf, kebaikan, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk di Kota Lubuk Linggau sendiri sudah lumayan banyak juga ya Ustaz? Sudah, beberapa masjid masjid yang menerima, bukan menerima juga ya, membuka, membuka paket itikaf Ibu, gitu ya. betul. Sudah mulai berkembang lah. Sudah, alhamdulillah. Sekitar 3-4 tahun terakhir ini, alhamdulillah Lubuk Linggau udah sesuai dengan slogan. Ya. Oke, nah kalau berbicara mengenai itikaf, karena kan kita membahas tentang fadilah di bulan Ramadan. Betul. Sedangkan Ramadan sekitar 10 hari lagi begitu ya. Jadi, nah Ustadz, kalau masalah itikaf, boleh nggak sih kalau misalnya itikaf itu dilakukan di rumah begitu kan, dengan mungkin ya berbagai alasan juga begitu ya. Tapi boleh nggak sih sebenarnya itikaf itu di rumah, tapi tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang seperti dianjurkan dalam itikaf itu sendiri? Secara syariat yang namanya itikaf itu di masjid. Di masjid. Rasul mengajarkan di masjid. Di masjid gitu ya. Bahkan Rasul itu rumahnya sebelah masjid. Betul. Ditinggalkannya dia tetap di masjid, tidak pulang, tidak dilihat istrinya. Betul. Emang tetap di masjid utamanya. Ya kalau di rumah bukan itikaf, ibadah bukan namanya itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Di masjid. Sudah punya arti sendiri. Arti sendiri gitu. Kalau di rumah bukan, nanti ketiduran. Khawatir kita terganggu, mau baca Quran, tahu sendiri lah kita nih kan. Betul. Terganggu mau baca Quran, punya anaknya nangis. Sedang baca Quran, nanti istrinya, apalagi mau lebaran, kita masih sibuk nyiapin lebaran tadi kan. Tolong ini itu, akhirnya nggak jadi. Jadi nggak fokus. Nggak fokus untuk ibadah kepada Allah. Jadi tetaplah di masjid. Maka buatlah beberapa kelompok lah, sepakati berapa orang. Kalau nggak bisa 10 hari ya mulai belajar 2 hari atau 1 hari gitu. Ya, lebih baik. Dan itikaf terbaik itu tentunya di Masjid Nabawi atau di Masjid Haramain kan, Al-Haram tuh di Mekah gitu. Itu yang paling bagus. Itu semoga kita ada rezeki ya. Amin. Jadi setidaknya satu kali aja di dalam hidup kita ada waktu Ramadan di situ. Karena pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sama dengan haji tuh. Wow. Jadi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Bayangkan tuh. Sedangkan haji waktunya ditentukan kan? Betul. Ini makanya kalau mau umroh ambil paket ketika Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa. Amin. Karena katanya juga kalau umroh di bulan Ramadan itu sama seperti umroh bersama Rasul. Betul. Wow, luar biasa. Walaupun Rasul nggak ada, tapi pahalanya sama dengan Rasul gitu. Nah, Ustadz, kalau misalnya berhubungan dengan fadilah di bulan Ramadan, tentu contoh yang paling baik adalah Nabi besar Nabi Muhammad SAW begitu. Lalu apa saja sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad selain itikaf di masjid untuk hari-hari terakhir di Ramadan begitu? Kalau Nabi Muhammad tuh mengkhususkan dirinya untuk itikaf. Hanya itikaf gitu. Karena nanti kan di rangkaian ibadah itikaf itu banyak kan? Betul. Ibadah-ibadah yang lain, yaitu di situ ada baca Qur'annya. Kalau dia punya rezeki akan berbagi takjil dengan orang di dalam situlah. Kemudian zikirnya ada di situ, sholatnya ada di situ. Semuanya sudah lengkap itu. Sehingga kenapa kok tadi disyariatkan harus di masjid? Supaya dunianya ditinggalkan. Betul. Jadi fokusnya langsung ke akhirat. Fokus ke akhirat. Nggak mikirkan rumah lagi, nggak mikirkan pekerjaan. Semuanya sudah disetting supaya dia nggak terganggu gitu. Jadi fokus ke sana. Itu ibadah yang sudah full ibadah. Namanya itikaf tuh full ibadah. Itu ibadah utama ada. Nanti dari dalamnya baru ada rangkaian ibadah yang lain. Jadi termasuk kajian. Betul, kajiannya ada di situ. Nah, Ustadz, kalau misalnya untuk itikaf sendiri, apakah hanya untuk laki-laki saja atau perempuan juga boleh nih, Ustadz? Perempuan juga boleh. Perempuan juga boleh. Sama, hukumnya itikaf tuh laki-laki dan perempuan tuh sama. Oh begitu. Sama, cuman ya harus dicari masjid yang representatif ya. Yang bisa menyediakan lokasi khusus untuk ada saf sendiri yang masjidnya luas itu, kamar mandinya juga luas untuk perempuan, karena memang perempuan ini kan lebih ribet. Betul. Lebih ribet. Kalau kita ini kan laki-laki lebih simpel lah. Lebih simpel gitu kan. Nah, makanya itu harus disiapkan. Bahkan ada beberapa masjid itu kalau di Palembang, di Jakarta, di Yogyakarta sudah ada yang menyediakan khusus untuk itikaf keluarga. Oh, itikaf keluarga. Ya, bawa anak, bawa istri, betul. Anaknya kecil umur 3 bulan udah dibawa, nggak apa-apa. Udah dibiasakan dari kecil. Ya? Nah, kan nanti sampai besar terbiasa. Terbiasa. Gitu. Oke, Ustadz. Sebenarnya masih banyak sekali nih hal-hal yang bisa kita bahas mengenai fadilah di bulan Ramadan begitu ya. Kita langsung buka puasa ini Ustadz kalau bahas masalah fadilah di bulan Ramadan begitu ya. Betul. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita. Tapi sebelum kita berpisah Ustadz, apa sih kesimpulan untuk pembahasan tema kali ini, yaitu fadilah di bulan Ramadan? Silahkan. Baik, pemirsa Slow TV dimanapun berada,
Jadi fadilah Ramadan ini, kebaikan-kebaikan Ramadan, manfaat Ramadan ini luar biasa. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita tahun ini harus dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari ampunan Allah, melipat gandakan amal kita dengan berbagai macam amal ibadah yang sudah disyariatkan. Ya, karena tidak ada jaminan tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Manfaatkan fadilah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, mumpung masih ada waktu. Karena waktu berjalan. Betul. Sedikit berjalan, tergerus kita, khawatir ketika kita sudah sampai waktunya meninggal dunia ternyata amal kita nggak cukup. Nah, Ramadan inilah saatnya mencukupkan amal-amal kita. Kita aja. Semoga kita termasuk manusia yang memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin ya, Ustaz. Ya, betul. Ustaz, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Semoga kita sehat dan selamat terus ya, Ustaz. Amin. Diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa ketemu lagi nih membahas tema lain di Kalam. Terima kasih, Ustaz. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah episode Kalam spesial Ramadan kali ini yang mengangkat tema tentang fadilah di bulan Ramadan bersama Ustadz Raji Ibnul Latif. Beliau merupakan Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau. Saya Albu Kolbin bersama tim kerja Kalam spesial Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita kali.